ini nggak ada yang berlanjut, maksudnya jadi teman setelah itu nggak ada? Ini nggak ada deh. Karena nggak asik ya pasti orangnya. Kalau yang kayak misalkan ada tuh teman-teman yang kayak Kak Priska ini aku lihat di Somasi, Kak Priska boleh nggak ikutan Zoom malam ini acara misalkan pemuda Katolik atau apa ya, berlanjut kebanyakan. Oh ikut ada jadi diundang. Jadi nge-zoom kayak ngebahas apa gitu tentang ya pemuda Katolik gimana lah kalau perkumpulan gitu. Gimana sih? Kayak OMK. Lalu Katolik bukan? Halo teman-teman, waduh kembali lagi kali ini di konten gua yang ini adalah salah satu konten gua yang paling lama yang ada di channel gue, yaitu Ngono Ngobrol Reno. Kali ini spesial, setelah sekian lama bintang tamu Ngono selalu cowok, akhirnya kali ini gua mengundang seorang cewek datang ke Ngono. Tapi ini adalah salah satu cewek yang menurut gua sangarnya nggak kalah dari cowok. Dan juga ini adalah salah satu komika cewek yang gue tahu pertama kali waktu di stand up Utan. Luar biasa sekali, dia ini adalah seorang wanita dari Indonesia Timur yang merantau ke Jogja pertamanya, sekarang ada di Jakarta. Kita langsung aja ngono sama Priska. Gitu kan. Ya, kita yang tepuk tangan karena nggak ada penonton. Ini nggak ada penontonnya bukan cuman di sini, tapi yang udah tayang juga belum tentu. Aduh, ini adalah channel YouTube yang masih berkembang, Priska. Iya. Tapi ya luar biasa, terima kasih banget Priska udah datang. Iya, sama-sama. Setelah dari Somasi, dari podcast Close the Door, masih mau datang ke Ngono Reno di channel, luar biasa, respect. Kok mau sih Pris kesini? Respect bang. Respect. Priska luar biasa. Yeah. Pris, pertama nih. Gimana efek dari Somasi sama Close the Door? Gue denger katanya ada yang marah ya? Di banyak lah. Nggak ada yang marah doang, pasti banyak bang. Ya efeknya ada banyak sih, ada positif ada negatif. Yang paling berasa nih, positifnya dulu, positif. Followers naik. Wih, berapa? Ada 5.000 apa kali ya? Soalnya pertama 11 jadi 17. Wih, lumayan 11.000 loh. jadi 17.000 ya kan? 6.000-an. Dari satu kali itu yang di Somasi. Somasi yang paling banyak. Jedanya berapa lama sih dari Somasi ke Close the Door? 2 minggu atau 3 ya? Oh, 2 minggu. Naik 6.000. Masih di bulan yang sama ya, 2 mingguan. Naik 6.000. Iya. Selain itu positifnya apa lagi? Job. Job banyak sih yang nanyain. Oh ya, nanyain. Ya paling nggak kan nanya dulu ya Pris ya. Orang-orang kayak kita nih teman-teman yang udah ada yang nanya tuh kita udah seneng ya gak sih? Perkara belum deal, wah ada nih yang nanya gitu. Nanyain tanggal. Nanyain tanggal. Biasanya kalau udah kita kasih harga terus nggak ngabarin ya? Iya, atau nanti ya kabarin lagi gitu. Tapi abis itu ada yang deal nggak? Belum ada yang deal. Dari yang habis Somasi ya? Ada. Oh ada yang deal. Wih luar biasa. Terus abis itu positifnya apa lagi? Apa ya? Udah kalau nggak ada mah jangan diada-adain. Iya bener ya. Nah sekarang berarti negatifnya. Nah negatifnya cuma itu sih. Apa? Kayak ya banyak yang marah, terus kayak ada yang ngancam. Hah? Ya saya jadi susah tidur. Sumpah bang, aduh baru ngerasain kayak gitu kan. Maksudnya sering ya orang tuh nggak setuju sama kita, tapi nggak segitunya. Kemarin di Somasi gila itu. Bentar, aku belum nonton. Ya sama kayak materi stand up Utan sebenarnya. Oke. Terus sampai ngancemnya kenapa dia? Ngancemnya gimana gitu? Dia ya ada yang ngancamnya sekedar kayak yang semoga nanti lu begini sama gitu doang, itu kan doain yang buruk. Tapi ada yang kayak memang ada ancaman kekerasan bang. Alasannya apa? Atas dasar apa? Ya dia nggak setuju aja sama yang saya komedikan gitu. Katanya menyinggung. Dan itu semua lewat DM? Ada yang DM ya, DM. Ada yang WhatsApp.
Hah? Kok bisa tahu? Kan ada nomor ini kan di atas, kan aku ada CP, tapi itu bukan WhatsApp pribadiku, Oh. khusus buat kalau mau inian kerjaan. Ya, ada yang WhatsApp ke nomor kerjaan. Dan itu kan otomatis kalau kan aku kan lagi bikin show kan kemarin Ya. kan, mau bikin show terus itu kan buat jualan tiket. Jadi sebelum dia marah dia tuh selalu ngomong, "Hai, aku mau beli tiket Gemini." Karena itu otomatis pesannya. Baru dia marah-marah. Sebelumnya, "Hai, saya mau beli tiket Gemini." Aku pikir ada orang mau beli tiket, marah-marah dulu. Ternyata dia tidak beli tiket, dia mau marah-marah. Terus kamu tanggepin? Ada yang enggak, ada yang aku tanggepin. Tanggepinnya gimana? Kalau misalkan kalau misalkan yang aku nggak tanggapin itu menurut aku kayak aku ngomong apa dia ngomong apa udah nggak ketemu Iya, gitu. iya, Itu aku iya. udah kayak ya udahlah ngapain Iya, didebatin iya, kayak gini. iya. Nah, yang aku tanggapin itu biasanya dari yang seiman. Berarti ditanya dulu agama tiap kali mau balas. Enggak, mereka yang ini. Oh, mereka selalu declare dulu. Aku Katolik nih. Kayak gitu. Ngapain ya? Ya, aku kurang setuju nih, harusnya kayak gini, benerin jokes atau apa kayak gitu. Nah, itu aku tanggapin. Ada orang benerin jokes ya. Ada. Astaga. Harusnya nggak gitu dong. Kamu tuh harusnya begini, bangga sama Kristus gini gitu. Ya kalau bangga nggak jadi jokes dong. Iya gak sih? Aku diajak buat kesaksian sebenarnya. Jangan berkomedi. Halo. Kan ini judulnya dia stand up comedian, bukan biarawati. Kayak gitu. Bukan suster CB loh dia nih. Iya. Iya kan? Adalah pokoknya. Terus yang di podcast tuh ada juga tuh. Nah, yang podcast tuh rame kalau dari yang seiman. Kenapa lagi? Karena kan Bang Rena sebelumnya Katolik kan. Katolik, aku Katolik. Nah, jadi kan di situ tuh Om Deddy ada nyinggung tentang sakramen. Nah, dia bingung tuh mau ngomong apa. Terus aku bilang, "Iya, sakramen." Nah, aku bilang ada 6. Maksud aku 6 itu yang kita terima sebagai orang Katolik. Oke. Ya kan, sakramen itu ada 7. Betul. Tapi yang kita terima pasti orang Katolik 6, umat 6, biarawan 6 juga gitu Iya. kan. Nah, terus mereka nangkapnya aku bilang sakramen itu ada 6. Gitu, bukan 7 gitu. Tolol. Nah, memang di situ aku nggak jelasin secara detail karena menurut aku ya udah kan Om Deddy cuma pengen tahu aja gitu loh. Iya. Jadi aku nggak, ini kan bukan acara keagamaan jadi yang aku Tuh. harus jelasin detail banget. Nanti Om Deddy balik gimana? Jadi kayak aku jelasin seadanya. Terus saya kan nangkapnya aku bilang sakramen cuma 6. Gitu. Oh, jadi Anda nih mengira bahwa si Priska ini adalah membuat agama baru ya. Katolik perjuangan ya. Aduh, masih banyak. Emang kata Benny bener, masih banyak tiap agama tuh yang tolol-tolol tuh emang masih ada. Setiap agama radikalnya itu ada pasti. Kayak yang ngerasa Bukan radikal sih, emang tolol aja. aku nggak berani ngomong gitu. Mending bilang radikal sih daripada tolol. Loh, ya kalau emang tolol gimana, Pris? Kita harus ini ya teman-teman ya, kita harus open. Maksudnya kita harus mengamini bahwa ya di setiap perkumpulan apapun yang namanya ada himpunan mahasiswa. Kok mahasiswa? Kenapa himpunan selalu nempel dengan kata mahasiswa sih? Himpunan manusia gitu, sekumpulan manusia itu pasti ada aja belangnya gitu. Iya, benar-benar. Sepinter-pinternya, aku yakin sepinter-pinternya asosiasi profesor, ada aja yang tolol. Ya, ada pasti yang kepleset dikit. Apalagi yang main Twitter profesor tolol. Tahu kan? Ada. Enggak, aku nggak terlalu aktif di Twitter. Oh, aktif dong. Nggak terlalu. Banyak sekali tuh orang-orang tolol. Enggak terlalu aktif. Padahal Twitterku verified tuh. Kenapa nggak main Twitter? Nggak Cek lagi siapa Karena tahu. telat kali aku mainnya, jadi kayak udah nggak ngikutin. Oh, aku siapa- nggak kenal Twitter dari awal. Siapa tahu udah nggak verified lagi sekarang. Oh, nggak tahu. Babe aja hilang verifiednya. Oh, gitu. Gara-gara udah lama, kayaknya udah lama nggak nge-tweet terus dihilangin verifiednya. Oh, gitu. Ya, lumayan sih. Nggak ada efeknya juga sih verified Iya, ya. verified. Iya. Nah, baik lagi tadi lucu tuh. Aku belum nonton sih Pris ya. Ini mungkin teman-teman juga buat teman-teman yang belum nonton juga gitu. Sebentar, sakramen ini kalau Katolik ya teman-teman, sakramen itu ada 7. Ekaristi, tobat, Ntar perkawinan. dimarahin lagi tuh. Urutannya. Harus ada urutannya. Ya, permandian, terus apalagi urutan? Tobat dulu. Tobat, ekaristi, Iya. pengurapan. Itu krisma. Oh, krisma ya, Aku krisma. nggak tahu sebutan lainnya apa, penguatan iman ya. Iya, sakramen penguatan. Terus perkawinan, pengurapan orang sakit sama imamat. Imamat. Oke. Menurut statement kamu bahwa yang pasti diterima oleh orang Katolik adalah 6. Cuman mereka ngiranya sakramen ada 6.
Terus itu Gitu. ada yang DM, ada yang Iya. bahas itu. Iya. Kamu tanggepin. Kalau terlalu gimana aku nggak terlalu tanggapin. Terlalu gimana tuh gimana? Maksudnya kayak aku udah capek nih, udah banyak gitu kan. ha-ha. Nah terus aku bikin klarifikasinya langsung gitu loh. Aku lihat tuh Nah, klarifikasinya. ternyata di story kurang. Akhirnya aku taruh di feed itu. Kenapa kurang di story? Ya karena masih besok-besoknya masih ada lagi yang ada yang DM. Oh iya. Ada yang WhatsApp juga, ngenalin dirinya orang teologi gitu-gitu. Jadi aku kayak Kalau ada orang ini ya, Pris ya, ada orang kalau mau kritik, kalau mau apa, selalu menjelaskan dulu identitas dirinya. Ya. Aku orang teologi. ya mungkin biar ngerasa dia pantas untuk ngomong kan gitu. Alah. Aduh. Terus apa lagi selain itu yang protes lagi selain masalah Sakamen? Apa ya? Kayaknya kalau di podcast itu doang. Di podcast tuh malah ramenya dari yang kita sendiri. Kalau yang somasi, yang dari kita banyaknya dukung. Cuman ada sebagian yang kayak ngebenerin jokes kayak apa gitu-gitu. Aneh ya, maksudnya gimana sih ngebenerin jokes itu di mindset mereka tuh gimana? Harapannya apa gitu? Dia biarkan aku kan ada tuh jokesku yang bilang aku nggak jadi. Maksudnya aku tuh ngerasa ada yang berubah tuh pas jaga toko hijab. Ya. Nah biar aku nggak bablas, aku keluar. Alasannya karena daging babi terlalu enak. Ya. Dia nggak terima. Harusnya kamu bilang alasanmu tuh karena kamu bangga menjadi pengikut Kristus. Aduh. Itu, aduh, aku bener di situ aku sadar aku nggak bangga ya jadi pengikut Kristus. Kalau selama ini aku nggak bangga ya. Aduh. Kurang bangga apa kemana-mana pakai kalung salib coba. Aduh, aku kurang bangga apa kemana-mana pakai tato salib. Sampai ditato gitu tuh kayak agak tahu. Aduh. Tapi dari semua itu ada yang ini nggak? Ada yang berlanjut maksudnya jadi teman setelah itu nggak ada? Ini nggak ada deh. Karena nggak asik ya pasti orangnya. Kalau yang kayak misalkan ada tuh teman-teman yang kayak Kak Priska ini aku lihat di somasi, Kak Priska boleh nggak ikutan Zoom malam ini acara misalkan pemuda Katolik atau apa ya berlanjut kebanyakan. Oh ikut ada jadi diundang. Jadi nge-zoom kayak ngebahas apa gitu tentang ya pemuda Katolik gimana lah kalau perkumpulan gitu. Gimana sih? Kayak OMK. Lalu Katolik bukan? Aku dulu aktif di Mudika dulu. Oh iya namanya masih Mudika ya? Iya masih Mudika sejak yang kesini aku udah mulai nggak aktif tuh sejak aku di Jogja awal-awal aku di Jogja 2002 itu aku masih jadi panitia Natal tuh di Kota Baru. Biasanya kayak gitu kan kegiatan. Iya, nambah temen juga gitu. Tapi setelah itu udah nggak pernah. Aku sebenarnya kalau di real life udah nggak terlalu. Itu karena di dunia maya sih. Jadi aku tuh nggak kenal mereka di real life. Oh iya. Kayak gitu. Kalau ini aku udah lama udah nggak terlibat aku tuh sebenarnya kegiatan gereja. Iya ya. Aku dulu kecil putra putri altar, Miss Dinar. Keren. Iya, Miss Dinar putra putri altar. Sekarang namanya udah dipisah lagi putra altar putri sakristi ya namanya kalau nggak salah. Aku nggak tahu kalau sampai Iya dipisah dipisah kayak gitu. sampai dipisah? Terus udah gitu Mudika jadi OMK. Iya, aktif. Dulu Mudika masih zaman di Palembang. Setelah kesini enggak. Kayak lebih seruan di dunia nyata ya. Aku tuh tapi seru tau bang kalau kegiatan gereja sebenarnya ya. Kalau di dunia nyata ya, kalau kita mau ikutan kegiatan gereja kalau diingat-ingat tuh seru. Soalnya itu nambah teman, nambah apa? Kadang cinlok kan. Aku nggak pernah sih. Oh nggak pernah. Nggak pernah cinlok. Kamu pernah cinlok di itu? Di kegiatan. Pernah. Oh, sama seiman. Ya iyalah ya orang. Tapi bangsat. Jadi kayak dari situ aku ya udah. Oh Katolik udah X. Cowokmu yang sekarang apa? Protestan. Oh Protestan ya. Bagus itu biasa Alkitabnya lebih bagus. Protestan tuh pengetahuan Alkitab, mereka Kristen lebih itu Injil, kan? lebih ini sekali dengan pengetahuan apa Alkitab tuh kita lemah loh. Iya. Itu harus diakui ya teman-teman kami yang Katolik, kita yang Katolik nih teman-teman kalau ada yang nonton yang Katolik juga, kita harus mengakui bahwa pengetahuan Alkitabiah kita tuh sangat-sangat lemah ya. Mereka tapi ya nggak bisa apa-apa. hafal Apal banget loh. banget. Gila. Ini langsung hafal. Aku kayak waktu di penjara,
Sorry bang, aku gak bisa nahan tadi harusnya aku ngasih ekspresi sedih ya. Iya. Sorry. Emang lucu sih. Kenapa tiba-tiba aku ketawa? Goblok, refleksnya bodoh banget. Aduh. Kayak langsung Katolik gak punya kasih gitu loh. Nggak gitu maksudnya bang, tadi tuh refleksnya. Enggak, justru kadang-kadang emang tingkat kasih tertinggi itu adalah ikut ngetawain. Karena emang tolol. Masuk penjara tuh emang tolol. Tapi bener, aku di penjara itu apa ya, teman-teman yang Kristen itu, mereka tuh ada komsel gitu-gitu kan, komunitas sel yang bahas Alkitab. Aku pernah ikut itu sekali. Setelah itu tidak pernah ikut lagi. Kenapa? Nggak nyambung ya? Nggak bisa ya? Mereka jadi kayak berdiskusi, berdebat tentang Alkitab. Terus aku kayak... Terus berantem, bunuh-bunuhan makin lama. Makin lama mereka masa di penjara. Kita debat. Memang sih perdebatan memang tentang Alkitab ya, tapi karena di penjara kekerasan tetap berperan ya. Lanjut, saya ngapain tuh di situ? Penggunaan yang salah terhadap Alkitab tuh kayak gitu, salah satu contohnya. Aduh anjir. Tapi emang kita lemah benar. Iya. Kita tentang Alkitab itu emang lemah. Itu juga salah satu yang kadang-kadang aku tuh gimana ya, bukan pengen membuat materi tentang agama, tapi kadang-kadang kan ada aja kita pengen bikin materi tentang agama ya. Kita kan pasti ada keresahan gitu dari zaman kecil kita menjadi seorang Katolik dan sebagainya. Tapi kadang-kadang aku suka anjir, ntar kalau aku gini nanti hasilnya gini. Ntar ada yang counter begini, aku gimana dong gitu. Iya. Kadang-kadang suka emang aku taunya Alkitab itu apal Alkitab cuman urutan Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas. Kan ada lagunya itu kan dulu ya, Matius, dulu, Markus, sekolah minggu, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Rom, Korintus. Itu doang iya, aku hafal. iya. Isinya tidak ada. Tapi kalau kisah-kisahnya tahu kan, tapi hanya kita nggak tahu itu tuh di ayat berapa. Nah, hebatnya mereka tuh bisa hafal loh. Nggak bisa. Sampai nama siapa di TikTok Iya, kan ada kan? Ada, dan kita tuh kadang-kadang ada nama ini di Alkitab. Aku kadang-kadang bingung, serius nama ini ada di Alkitab? Iya, ada maksudnya. Banyak banget tokoh-tokoh perjanjian lama yang kita pasti nggak tahu. Nggak gitu. tahu, Pasti nggak tahu. tidak tahu. Dan ini ada nama kayak gini. Dan itu Hebat, keren. respect itu teman-teman untuk yang Kristiani kita juga Kristiani. Untuk yang teman-teman yang Kristen yang Kristen Protestan, Battle segala macam lah pokoknya Kristen itu pengetahuan Alkitabnya luar biasa keren gitu. Nah terus ini nih apa namanya, kamu kan aku tahu bahwa dari timur. Terus aku lihat Priska itu teman-teman itu pas lagi di stand up hutan pertama kali tuh Pris. Iya. Pertama kali lihat ada cewek dari timur, materinya tentang yaitu materi tentang apa namanya, agama lah bisa dibilang kayak gitu. Siapa ini orang nih? Dan pas itu langsung anjir keren banget ternyata nih orang. Aku pengen tahu Pris apa? Pertama kali ke Jogja tuh dalam rangka apa? 17 Agustus. Napak tilas perang gerilya apa gimana? Jadi aku tuh ke Jogja itu tuh random bang, nggak tahu. Sebenarnya aku tuh nggak tahu tujuanku mau kemana. Kenapa? Aku kabur dari rumah. Karena dijodohin. Enggak. Oh, kenapa? Karena aku bingung di kampung mau ngapain. Terus aku Bentar, kampungmu tuh di mana? di Flores ND. Oh di ND, oke. Kabupatennya ND, tapi aku bagian desanya lagi. Itu kamu usia berapa Cebut? Umur berapa? Aku waktu kabur itu 22 apa berapa ya? 22 kesibukan sehari-hari waktu itu di situ? Nah, jadi aku tuh merantaunya 2 kali sebenarnya. Yang pertama habis lulus SMA 2014 itu aku udah merantau sebenarnya ke Jakarta. Oh. Dan itu legal, dianterin sama bapak. Legal ya? Iya. Nggak kabur, nggak apa gitu. Jadi dianterin, diurusin gitu sama orang tua. Tujuannya waktu itu sebenarnya aku tuh mau kuliah. Cuman karena kendala dana jadi aku harus kerja dulu. Oke. Kerja sambil ngumpulin duit kayak gitu buat kuliah. Tadinya di Jakarta. Habis itu 2014 tuh kan awal. Belum setahun bang. Akhir tahun setelah Natal bapakku tuh meninggal. Oke. Jadi balik terus kayak ya adikku banyak 5 orang dan masih kecil-kecil waktu Kamu itu. sulung?
Aku anak kedua, tapi Oh. kakakku tunanetra. Oke. Nah terus itu aku pikir kayak yang ya pasti gantiin bapak nih, Iya. mau nggak mau kan. Akhirnya ya udahlah, aku nggak mikirin lagi tuh kuliah, udahlah ngurusin adik-adik. Terus nggak tahu ya, mungkin aku segitu sedihnya atau kayak gimana, aku tuh sakit sampai yang nggak masuk akal bang. Setelah bapak meninggal, Sakit apa? nggak ngerti, sakit itu ada aja. Sampai yang sekurus itu, seminggu setelah bapak meninggal, berat badanku tuh turun hampir 20-an kilo. Hah? Jadi berapa? Dari 60-an sampai 45. Seminggu dah. Seminggu doang bang. Makanya aku bilang orang gendut nggak usah lah lu kayak ngeluh-ngeluh gue gendut banget tuh pasti orang tuanya masih lengkap aja bang. Coba dia yatim, nggak perlu diet bang. Sama atau kedua ada cara kedua masuk penjara aku juga. Oh ya? Dalam waktu 2 minggu turun hampir 14 kilo. Tuh kan kayaknya depresi tuh paling ampuh deh. Paling ampuh, tapi depresi harus 2 ya, antara orang tua meninggal atau ke penjara ya. Iya. Kalau yang lain masih belum depresi lah itu ya. 2 ini emang udah paling memukul sih. Iya. Dan bikin kita nggak mood makan dan lain-lain kan. Betul. Dan herannya waktu itu aku bang benar-benar nggak bisa makan, tapi perasaannya itu nggak lapar. Bukan nyabu ya. Iya. Kok tahu kalau nyabu itu? Ya kan di Google banyak bang. Oh. Ciri-cirinya. Jangan digiring. Aduh, gak Iya. bagus ya kalau pengetahuannya terlalu banyak ya. Iya kan? Kalau pas Coki dari situ loh. Iya. Tapi dia ngeri, dia waktu itu depan polisi ngomongnya. Itu saya di belakang kamera loh, Bang. Oh iya. Waktu ngomong Coki itu, kita sama-sama ke sana. Terus dia ngomong gitu. Aku di belakang juga mikirnya kayak gitu. Dia tahu gitu. Enaknya tuh seperti saya, teman-teman, sudah bebas. Sudah bebas, orang tahu bahwa saya pemakai narkoba. Jadi, ngomong apa aja iya, tidak apa takut. ditutup-tutupin ya? Iya, dan tentu saya sudah berhenti dong. Tidak mungkin saya masih make. Saya juga enak, orang saya nggak pakai jadi bebas. Iya, benar. Bayangin 2 minggu, seminggu nggak lapar. Benar-benar. Nah itu aku kan sibuk banget ya, harus ngurusin, karena harus balik lagi ke Jakarta kan. Oh, oke. Jadi pas bapak meninggal itu terus kita harus ngurusin kayak surat kematiannya, Iya, surat apa iya. pokoknya pulang balik gitu-gitu, sibuk banget. Dan masih di kampung bang, ada adat di mana mama itu nggak boleh keluar rumah dulu selama 40 hari atau apa gitu loh, menghormati oke. suaminya yang baru Iya, meninggal iya. gitu. Jadi dia kemana-mana, aku sibuk banget waktu itu. Dan aku sesibuk itu nggak lapar nggak apa, tapi balik-balik ke Jakarta aku ngedrop. Jadi benar-benar pas nyampe langsung panas tinggi, nggak jelas gimana. Aku nggak tahu, katanya tipes tapi aneh. Pokoknya udah langsung turun berat badan, dari situ tuh nggak bisa gemuk lagi. Sampai sekarang. Sekarang baru gemukan. Makanya kalau orang ketemu Berarti itu setahun lalu belum gemuk. 2005 Itu 2014. Oh, 14 berarti 8 tahun baru gemuk lagi. Iya, makanya sekarang aku orang bilang Priska gemukan gini-gini, aku happy aja gitu. Sekarang berapa? Sekarang udah balik ke 60. Oh iya. Iya, waktu di Seramputan juga kayak kamu masih kurus. Ih, kurus kan? banget. Iya. Itu masa-masa aku struggle banget bang di Jogja Iya. tuh. Beneran. Aduh. Kelihatan mukanya sekarang, emang mukanya juga udah lebih seger ya. Iya kan. Emang cocokan berisi, kalau kurus kayak nyabu. Kayak. Iya. Ya pacar yang sekarang cocok lah, bisa ngurus. Dia juga gemukan. Oh iya ya. Kalian sama-sama bisa ngurus lah. Nggak tahu karena pandemi kali ya, kita banyak makan jadinya. Iya, tapi aku kalau lihat teman-teman, muka pacarnya Priska tuh emang muka orang baik dan agak sedikit tertekan ya. Benyek gitu mukanya. Iya, muka-muka kayak ingin melawan tapi tidak mampu. Iya gitu bang. Oh iya. Nggak mau repot. Iya. Makanya iya aja. Tapi oke. Pacarnya Priska nih, teman-teman, aku berkali-kali kalau Priska kemana selalu ditemenin dan selalu suportif sekali ya. Lebih ke manajer kayaknya. Iya ya, jangan-jangan saya yang diperalat ya. Kerja lu. Cina soalnya bang. Iya, itu dia. Tetap ada sisi bosnya gitu ya. Betul. Dan memang kamu mengambil peran lebih ke pengaman ya. Tapi lucunya kemarin Apa? kelar somasi. Itu kan aku nggak pulang ke kosan. Kenapa? Aku baru pindah kan ke yang tadi aku Oh, bilang iya, kosan iya, baru iya. itu. Ha. Nah aku belum tahu tuh orang-orang sekitar situ kayak gimana kan. Jadi aku pikir kayak ya biar aman kayaknya aku jangan pulang dulu gitu kan. Soalnya banyak yang kayak bilang oh cari alamat lu apa gitu kan. Jadi aku tuh kayak takut dong. Aku nginep di rumah orang tuanya dia. Salah nggak? Harusnya aku nyari yang mayoritas dong. Apa aku berlindung? Kenapa berlindung di Di minoritas juga ya? Cina Chris. Ngapain? Harusnya kamu nginep di rumah Habib Jafar. Iya harusnya. Iya.
Mencari perlindungan. Tapi papi tirinya dia muslim. Ya kan itu nggak bisa ya menjadi kalau diserang massa terus Iya. papi tiriku muslim juga Iya, nggak gitu bisa, juga ya. nggak kebeli Nggak mukanya. ditulis juga di luar. Di sini Itu. ada satu muslim. Nah nggak ada, nggak bisa. Taunya itu cuma Cina ya. Masa juga nggak peduli kayaknya. Iya. Terus sakit di Jakarta. Sakit tuh sampai 2016 pertengahan tuh aku bertahan kayak sakitnya tuh nggak yang sepanjang itu. Oh, iya, iya. Kayak yang entar-entar ngedrop, entar-entar sakit gitu. Pokoknya selemah itulah jadinya. Nah, terus mamaku tuh kayak udah kayak ngerasa ini anak kenapa sih gitu kan, pulang aja deh. Nah, sempat itu yang aku udah yang parah banget, ngedrop banget pulang. Nah, sampai di sana dirawat tadi apa gitu. Mungkin juga homesick kali ya. Iya. Mungkin di saat-saat kayak gitu harusnya memang sama keluarga. Betul. Aku pikirnya kayak gitu. Nah, di kampung tuh perawatannya nggak kayak yang gimana-gimana, cuman kayak makannya diperhatiin gitu. Nah, itu aku agak baikan. Aku agak mendingan. Cuman aku stres nih. Harus ngapain ya biar adik-adikku nih bisa lanjut sekolah. Semuanya bisa makan, bisa apa Iya. kayak gitu. Nah, tanah ada gede, tapi aku nggak bisa kerja kebun gitu kan. Anak sekecil itu gimana gitu kan. Akhirnya ya aku pikir rantau lagi kali ya gitu kan. Izin deh baik-baik ke mama, nggak diizinin. Nanti sakit lagi takutnya. Takutnya kayak gitu. Nah, tapi setelah itu tuh kita jadi kayak apa-apa tuh selek mulu. Oh. Jadi apa-apa berantem ya iyalah di rumah ekonomi sulit. Iya, Apa aja masalah pasti langsung jadi besar. Iya, Bang. Aku iya, jadi iya, kayak iya. makin stres, makin apa. Puncak terakhir tuh sempat berantem sama mama sama adik-adik di rumah kayak yang udah cabut gitu kan. Cabut. Aku Bentar, sorry. merantau. Yang dari 2014 sampai 2016 sebelum pulang itu kerjanya apa? Resepsionis Oh, di di Kelapa Gading. hotel. Enggak perusahaan swasta. Oh, oke. Terus akhirnya balik ke ND, nggak tahu ngapain. Iya, Sampai tahun 2016 masih. setahunan. Jadi aku tuh di rumah tuh cuman 3 bulan atau sebulan ya. Oh. Jadi aku tuh balik kayak 2016 pertengahan Agustus gitu. Pokoknya aku ngerantau lagi, aku kabur tuh Oktober, Oh. sekitar Oktober. Nah, meanwhile selama itu memang berarti nggak ada pemasukan dong? Selama kamu Ada, pas tapi pulang. sulit bang. Jadi kayak kita harus jualan kemiri. Dari jualan kemiri dari mana? Tanam sendiri? Ada. Pohonnya udah gede-gede itu yang nenek-nenek moyang dulu yang nanam, pohonnya udah tinggi-tinggi banget, tinggal panen sebenarnya. Cuman kan kemiri itu jualannya nggak segampang itu. Iyalah. Kita harus kumpulin, harus jemur, itu butuh berapa minggu baru bisa dijual dapat duit dan duitnya nggak seberapa gitu loh. Dan itu kemiri itu kan nggak bisa dijual jauh-jauh ya, karena harus kemiri, marilah kemiri. Nggak bisa ke sana. Aku udah yang mau langsung motong, bisa ke Surabaya, bisa kayak gitu. Oh kemiri, marilah kemiri. Oke. Iya nggak bisa jauh bang waktu itu. Pohon kemiri itu gimana loh? Aku belum pernah lihat loh. Tinggi dia kayak pinus, tinggi gitu bang. Berapa meter? 20? Iya tinggi banget. Panennya gimana? Jadi dia tunggu Oh, jatuh sendiri. Terus kita Oh. pilihin pungut-pungutin. Nah yang jatuh kan artinya udah mateng, udah bisa diolah. Nah kita pungut-pungutin terus nanti dipecahin lagi kan dia ada kayak cangkangnya tuh iya. keras gitu. Nah dipecahin dulu, dikumpulin kan kemiri kecil-kecil gini Iya, ya bang. apa- Dipecahin satu-satu misalkan sekarung, ngabis berapa waktu? Iya. Gitu loh. Terus dipecahin baru ditimbang. Dan itu ya nggak, maksudnya jumlahnya sangat kecil lah ya Kecil lah untuk untuk itu. di sana. Nah terus akhirnya kamu memutuskan udahlah cabut lah ini. Cabut lah, Bu. Cabut dengan alasan berarti karena berantem, bukan karena aku harus cari duit nih untuk adik-adik. Sebenarnya itu kayak aku harus cari duit nih, cuman karena di rumah keadaan lagi nggak kondusif dan lain sebagainya berantem, makanya itu yang bikin aku cabutnya tanpa pamit gitu loh. Itu berarti kamu pas cabut nggak megang duit dong? Nggak Eh? megang duit, aku cuman beli tiket waktu itu, jual handphone, terus aku beli tiket buat ke Surabaya, dan ada duit waktu itu berapa hilang di Bali bang, sedih banget gue. Hilang gimana? Jadi waktu itu di Bali 7 jam tuh dia transit, biasa kan gitu kan kalau kapal Iya. kan. Nah aku tuh sosokan tuh mau turun, baru lihat Bali nih, lama nih 7 jam turun. Nah duitku sengaja aku nggak bawa, aku taruh di dalam tas karena aku pikir kalau aku bawa takutnya ngeliat apa pengen beli Iya. gitu. Udahlah itu duit aku siapin buat naik kereta dari Surabaya ke Jakarta sebenarnya. Karena waktu itu tujuanku sebenarnya Jakarta. Karena aku kan belum tahu kota manapun Betul. nih. Jakarta aja nih. Akhirnya udahlah aku turun di Bali, pas naik lagi dek yang tempat aku tinggal tadi itu udah kosong. Ternyata karena penumpangnya udah sepi, semuanya itu disuruh naik. Katanya gitu. Nah terus kemana dek atas ada gitu-gitu. Pas aku ke atas nyari kan tasku ada.
Aku belum cek tuh, masih kan ya udah yang penting tasnya ada. Pas butuh duit mau beli makan, pas aku gak ada bang. Berapa duit? Aku lupa pokoknya waktu itu 200 apa 300-an gitu. Itu sedih banget. Dan itu tinggal duit segitu-segitunya? Iya, itu sebenarnya aku harus beli tiket Kereta, sebenarnya iya. gitu kan. Akhirnya ya udah aku turun di Surabaya. Kan teman-temanku banyak tuh kuliah di Surabaya. Cuman waktu itu ada lagi lah apesnya bang di pelabuhan gitu-gitu. Kenapa? Ya sedih aku kalau ceritanya. Gak apa-apa. Nangis lah biar naikin views-nya. Dulu sih aku nangis ya kalau cerita itu ya. Kalau sekarang tuh Udah kayak, berdamai lah ya udahlah pasti. ya. Aku harus ngelewatin itu semua. Kenapa dicopet? Enggak dicopet. Jadi waktu itu tuh aku bukan ketemu, nggak sengaja berpapasan sama orang Cina. Terus Ini mantan pacarmu ya bukan? ibu-ibu sama bapak-bapak gitu kayak liburan gitu loh. Nah mungkin mereka naik kapal-kapal yang bagus-bagus itu kan. Iya. Nah terus iPadnya jatuh, terus aku karena tabrakan sama aku ya mau nggak mau kan aku harus tanggung jawab ya gitu. Cuman aku nggak ada duit sama sekali, aku nggak bisa bohong dong. Terus dia untuk Dengan muka sangarmu pada saat itu ya? Iya, aku ngerasa nggak sangar. Oh, nggak sangar ya? Karena aku kayak, maaf banget nih gini kan. Terus ya ibunya untungnya baik. Terus dia bilang kayak, kamu boleh kerja gitu, jadi dipotong gitu loh gaji bulanannya. Kerja sama dia punya homestay gitu, kayak gitu. Terus katanya di situ boleh gitu loh, yang tinggal homestay biasa di daerah Bungkul atau apa, Taman Bungkul atau apa di Surabaya itu. Nah, terus aku bilang ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Nah dia tuh kayak ada sempat kayak mungkin dia pengen aku lama kerja di situ, jadi dia tuh kayak bisa dibilang nipu gitu loh. Dia bilang harga perbaikannya sekian, padahal nggak sampai segitu. Waduh. Nah terus aku tuh kerja di situ 2 bulan sampai Oktober sampai Desember iya. Nah itu tuh aku nemu struknya yang dia ini yang buat perbaikin itu. Ternyata jauh. Nggak segitu. Jauh banget. Terus aku ngomong dong, kalau misalkan kalau cuma segini berarti aku 2 bulan di sini udah bisa dong, ini udah kelar. Terus katanya dia tuh sebenarnya kasihan karena dia tahu kan aku gini. Terus dia bilang nggak usah, nggak apa-apa, kamu di sini aja dulu. Dia bilang gitu. Aku tuh bingung kamu tuh nanti di luar kayak gimana. Tapi gitu. baik orangnya. Orangnya baik. Tapi nipu. Ya mungkin dia tuh nggak tahu cara gimana buat nahan aku kali ya. Padahal bilang aja ya, kalau bilang dengan cara baik-baik, ini harga segini tapi kita tuh seneng kamu kerja di sini, gitu kan lebih enak ya. Mungkin dia pikir karena aku memang pengennya di situ cuma buat kerja sesaat itu, karena tujuan aku bukan itu kali. Mungkin dia tahu. Dan gitu. dia lihat kamu kerja bagus kali. Nggak tahu. Mungkin enggak sih, dari awal dia udah ngomong sampai bulan segini ya, dia bilang gitu sampai 6 bulan apa berapa waktu itu. Nah terus aku kayak ya aku keberatan sih kalau di situ, aku pengennya nggak di situ sebenarnya gitu kan. Akhirnya ya udahlah dia izinin, terus aku keluar, aku tuh nginap di kosan temanku yang kuliah di sana, namanya Ira Inu. Nah terus udahlah di situ, terus aku ngelihat audisi Suci bang, Suci 7 bentar di bentar, kan kamu posisi nggak punya handphone nih, tapi kamu punya alamat temenmu. Punya. Oh. Aku ini mainan Facebook lewat orang Komputer. yang ada di situ juga, yang ada di situ juga, yang kerja di situ juga. Oh, jadi iya. jadi kontak-kontakan lewat handphonenya dia, kayak gitu. Oke. Akhirnya udah terus dia bilang di sini aja Pris gitu kan. Udah terus ketemulah itu bang, Suci. audisi Suci. Suci berapa? 7. Oh 7, oke. Aku kan dulu penikmat stand up. Aku belum ngerti stand up tuh waktu itu. Nah udah lihat kayak wah, ini nih yang sering aku tonton nih, gue pikir kayak gitu kan, coba kayak gitu. Kalau kita belum tahu stand up kan kita nganggap gampang ya. Iya. Udahlah coba ke Erlangga, susah. itu kamu audisi di depan siapa? Om Indro sama Bang Panji. Oh sama Panji. Iya. Materinya masih apa? Belum Materinya aku ceritain yang aku kabur di rumah. Karena itu pas banget, fresh banget gitu loh. Kayak keresahan banget gak sih, kayak yang walaupun nggak tahu kalau yang diceritain harus keresahan, tapi rasanya aku waktu itu pengen cerita itu gitu kan. Tapi masih belum tahu ada punchline segala macam ya. Nggak tahu, intinya aku cerita gitu. Dan waktu itu aku didengerin sampai selesai. Nah biasanya Suci itu yang aku lihat kan, mereka tuh kayak dia baru salam udah disuruh cut. Nah mungkin waktu itu moodnya Bang Panji sama Indro tuh lagi enak, habis azan maghrib, habis istirahat. Masuklah gitu kan. Ya moodnya lagi enak, didengerin sampai selesai. Dan emang mungkin unik ceritamu kan karena dari hati banget gitu. Iya mungkin kan. Dan cuman yang nungguin lucunya mana, lucu kok hanya pedih ya. Dan waktu itu tuh aku tuh nggak ada beban. Iya. Nggak ada beban kan, kayak nggak harus lucu nggak ada kan. Benar-benar santai aja kan. Gue ngobrol di sini. Gitu. Sampai ending, wow, mana lucunya? Tapi kata Bang Panji lucu tahu. Itu yang bikin aku tuh
maksudnya di situ tuh kayak ada niatan buat gue harus stand up gitu loh. Oh. Jadi aku tuh didengerin sampai akhir. Terus Bang Panji itu mikirnya aku tuh anak komunitas. Makanya dia nggak percaya kalau itu adalah stand up pertamaku, dan dia bilang kamu tuh udah tahu ada titik lucu, ada apa gitu. Berarti ada lucunya dong. Maksudnya ada punchline-nya, kamu udah Iya. tahu. Nggak sengaja. Aku nggak tahu kalau itu tuh lucu atau enggak. Iya, Aku iya, nggak iya, ngetes iya. kemana-mana Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Jadi yang penting aku cerita, dan ternyata itu menurut Bang Panji lucu. Terus dia kayak nggak percaya, lu pasti komunitas gini kan. Aku bilang enggak, aku tuh takut kan pas dia bilang kamu anak komunitas mana. Terus di otakku tuh kan orang timur kan, di sana kalau aco anak community tuh cewek-cewek nakal gitu loh, yang ikut motor malam. Terus aku tuh mikir kayak anjir, masa mukaku senakal itu gitu kan. Sempat gugup tuh pas ditanyain kamu anak komunitas mana. Bukan bang, bukan anak komunitas, aku gitu. Maksudnya kepada komunitas stand up, bukan Terus untung nalarku tuh main kan kayak, oh mungkin maksudnya komunitas, oh mungkin yang kayak gini nih anak komunitas ya, gue pikir kayak gitu. Terus oh bukan, terus kata dia, kamu belajar di mana kan? Nonton di apa, YouTube. Terus mana lagi? Terus aku nyebutin stasiun TV kan waktu itu kan nggak tahu ya kalau kayak gitu nggak boleh. Nggak boleh sebut itu. Terus aku kalau yang satunya boleh, terus aku sebutin Metro gitu, nggak boleh lagi. Dikerjain lah. Cek lah gitu. Dan dari situ singkat kata kamu ke Jogja. Nah waktu itu Bang Panji bilang, kamu tuh punya ini, punya bakat lah kayak gitu. Nah kamu harus belajar di komunitas. Sekarang netapnya di mana, kata dia kayak gitu. Nah aku jawabnya waktu itu Surabaya karena aku nggak tahu kan mau kemana. Terus kata dia Surabaya kalau nggak Malang itu lagi bagus. Kata dia kayak gitu, suruh gabunglah ke sana. Tahun depan kita ketemu lagi ya. Kata Bang Panji tahun depan kita ketemu lagi, itu yang bikin aku semangat bang. Kayak anjir tahun depan nih gitu. Aku pikir gitu. Akhirnya udahlah. Cuman ternyata biaya hidup di Surabaya lumayan mahal. Aku pikir waktu itu. Terus aku mulai mikir tuh kayak, wah gue kan kabur ya. Kalau misalkan ketahuan sama keluarga gimana gitu kan. Nah kota-kota lain tuh ada keluarga aku bang. Kota-kota lain tuh mana maksudnya? Apapun. Oh, kecuali Surabaya. Jogja. Oh, kecuali Jogja doang. Nah, di situ makanya aku mikir kayak, oh Jogja nih. Terus dan di sana kan di Jogja itu murah biaya hidupnya. Ada temanku kuliah di Jogja juga. Kesana lah aku bang. Itu ke Jogja tahun 2017 awal. Karena aku Natalan di Surabaya dulu sama temanku yang Ira ini. Bentar, berarti kamu kabur 2016. 16 Oktober. Kamu ke Jogja 2017? Awal. Oh, rentang waktunya deket ya? Iya. Iya, berarti nggak lama di Jogja. Nggak lama di Surabaya, sorry. Nggak lama. Karena aku maksudnya pengen ya, pas waktu itu Bang Panji bilang kita ketemu tahun depan, aku ngerasa kayak, oh gue punya tujuan nih. Iya. Gitu, iya, kayak gitu. Iya. Akhirnya ada yang aku cari nih. Akhirnya aku tahu mau kemana gitu. Aku ke Jogja nyari komunitasnya gitu. 3 kali datang open mic, belum gabung komunitas tuh. Datang dulu ngetes. Terus Bang Ali Akbar tuh yang bilang, kau tuh saya sering lihat gini-gini setiap minggu, gabung lah gitu. Terus saya tanya gabungnya gimana, ya udah masuk grup dan lain sebagainya. Jadi di komunitas Jogja sampai belajar. Sekarang. Iya. 2022 mah ya kepotong 2 tahun lah ya, anggapannya 2020 lah ya berarti. Iya 2020. Karena pandemi 2 tahun. Pandemi anjing sih. 2018 2 tahun, Pris. Dari yang lu nggak tahu mau ngapain sampai akhirnya bisa berada di titik ini. Lu nyangka nggak bakal sampai ke titik ini gitu? Enggak. Yang mana titik ini sebenarnya bahkan lu belum tembus ke suci ya. Nah, yang dijanjikan, tapi udah kayak melebihi dari yang lu bayangkan. Nah, tapi itu yang bikin aku sampai sekarang tuh nggak tenang. Karena suci itu niat awalku. Iya. Gitu loh. Terus Bang Panji bilang kita ketemu tahun depan. Tahu nggak tahun depan aku ikut suci di Surabaya. Waktu itu audisinya waktu itu cuma Surabaya sama Jakarta. Aku ikut di Surabaya baru setengah, terus di-cut. Siapa? Bang Panji. Sakit banget hatiku bang. Terus aku kayak ngerasa. Panji ingat? Enggak dong. Oh gak ingat dia? Dan dia nggak ingat. Aku pernah ngomonginnya depan dia dan dia nggak tahu kalau itu dia. Itu sakit banget bang. Terus aku kayak ngerasa lalu bilang kan nunggu tahun depan ya gitu loh. Kayak ngerasa Panji. Kayak ngerasa dia sakit. Anda ingat nih. Anda sudah menghancurkan mimpi satu orang wanita dari timur yang sangat lucu. Tuh waktu itu sempat yang kayak aku tuh kayak, tapi materiku bukan yang materi yang itu, yang gimana karena aku tuh waktu itu udah paham materi on air gimana kayak gitu kan. Itu dipotong di-cut sama dia. Aku sedih banget. Aku perjuangan ke Surabaya tuh nggak gampang. Aku duit dengan UMR Jogja yang kecil gitu kan. Aku kayak
anjir ini gimana, terus aku kejar dong minggu Ke depan Jakarta ya? ke Jakarta. Aku tidur di Gambir bang. Sama siapa? Bareng anak komunitas nggak? Enggak, waktu itu tuh aku sama ketemu anak komunitas, tapi anak komunitas Semarang sama Purwakarta, tapi yang enggak ini, kita yang benar-benar sama-sama mau ikut audisi aja, orang-orang yang bukan yang dari terkenal. Jogja nggak ada yang ikut ke Jakarta? Waktu itu kayaknya ada apa enggak ya? Nggak ada barengan gitu? Biasanya kan ada. Enggak ada barengan, aku sama temanku yang kuliah di Jogja, itu, karena ah. dia cewek gitu kan. Susah lah kalau cewek, kita mau harus jalan sama cowok keluar kota atau apa kan masih ada pikiran kayak gimana Iya ya sih, dulu kan. iya. Nah akhirnya udahlah, aku ikut sampai tidur di Gambir bang, sumpah. Terus di Jakarta di Bentara Budaya ya? Aku di- lupa, waktu itu di- kayaknya di Kompas. Iya di Orange. Di Kompas. Bentara Budaya kan juga Kompas. Tuh aku gedungnya nggak itu. paham itunya. Audisi lagi? Dikat lagi, Panji lagi? Bang Panji lagi. Wah sedih banget bang itu. Aku nangis sejadi-jadinya sumpah. Iya. Nangis. Anjir iya sih, kebayang sih gimana hancurnya ya. Hancur banget. Terus itu tuh aku nangis sejadi-jadinya, pulang tuh aku kayak sampai aku marah-marah sama Bang Panji di DM. Oh iya. Iya. Bentar, Pak Dindro waktu kamu pertama di Surabaya dia notice nggak? Yang pas Nggak. Panji bilang tahun depan kita ketemu lagi itu Pak Dindro bilang apa? Dia senyum-senyum, dia Oh, ketawa. Mereka oke. senang sama stand up Iya, yang di oke, 2017 itu, yang Priska nggak ngerti apa-apa itu. Tapi Pak Dindro nggak notice kamu. Kayaknya mereka semua nggak notice aku. Oke, nah pas lagi tahun depannya Pak Dindro tuh kalau nggak salah termasuk yang kalau ada yang unik biasanya ingat gitu. Tuh kayaknya dia Nggak ingat juga nggak berarti? ingat Oke, juga. oke. Dan aku tuh kayak nggak kenapa-napa gitu sama Om Indro, kayak ya udah gitu Iya, kan. iya. Karena yang ngangkat tuh Bang Panji. Aku DM tuh panjang banget, aku DM. Aku bilang aku tuh bukan kejar kartunya, aku bilang gitu kan. Ya didengerin sampai akhir Iya, gitu. Benar ya, kita kalau komik awal-awal itu kayak ngerasa kayak benar, semua benar yang kita lakuin. Nggak Iya, ada kayak iya, ngerasa ini tuh nggak penting, lo harus Iya, dikat karena iya. ini, udah nggak mau denger alasan kayak gitu. Karena aku capek nih dari Surabaya ke sini, aku cuma pengen didengerin sampai akhir. Kalau Dibales bilang- nggak? Dibales dong. Terus dia bilang karena premisnya itu kayak orang timur pada umumnya gitu kan. Terus aku bilang kan premis boleh sama asal punchline beda. Dulu aku debatin Panji gitu, aku ingetin anjing juga ya, kayak goblok banget gue ya. Dibalas katanya, kamu tuh udah nggak lucu di awal-awal, ini tuh audisi, kita tuh mau yang apa harus cepat gini Iya, karena yang iya, ngantri iya, banyak iya. gitu-gitu. Tapi dulu mah mana apa sama gue kayak Iya. gitu-gitu. Pokoknya aku mau didengerin kayak gitu, aku jauh bentar, gitu. ini sebelum stand up atau setelah? Belum. Sebelum ya, oke. 78 masih belum jauh. Tapi kamu materi yang kamu gunakan di audisi itu udah di open mic udah pecah dong. Udah. Cuman memang agak panjang. Nah, kalau yang di audisi Suci 8 itu karena aku bawain yang materi Suci 7 di Surabaya, terus di-cut. Terus aku pikir kayak berarti di Jakarta aku harus ganti materi. Nah, aku sempat ganti materi tuh di Jakarta. Oh, oke. Dan Tapi materinya bukan materi yang baru, materi yang udah dites dong, pasti udah. Cuman ya nggak lolos lah. iya, Oke. memang waktu itu mungkin karena nggak tahu lah, memang Iya, faktor laki juga sih. Terus- Dan emang nggak lucu sih waktu itu, mungkin karena aku terlalu gimana ya. Jadi Lebih ke apa namanya? Bukan fokus ke lucu tapi lebih fokus ke tahun ini nih harus keterima gitu, ya. harus kayak gitu, Iya. pengen balas itu kemarin Jakarta nggak Surabaya nggak ada jauh, udah hilang semuanya. Terus akhirnya sampailah ngobrol debat di DM sama Panji, Iya. berakhir pada Aku thank you karena maksudnya dia masih ngerespon walaupun nyakitin kan. Tetap aku bilang thank you gitu-gitu. Itu bulan Maret kalau nggak salah. 2018. Enggak, 2018 18 ya. iya. 2018 itu, terus Maret 2019 Panji DM aku. Bukan DM, WA. WA minta naik di komedi Sanda. Komedi apa? Oh, ini apa Monday Market. Iya. Komedi Monday Market. Di situ tuh aku compare kan, gue bilang, anjir beda setahun sama-sama bulannya Maret. Tahun lalu gue gue berantemin orang gini-gini, tahun depannya gue diundang nih, anjing banget. Emang takdir gak ada yang tahu ya. Yang tahun lalu itu aku sakit hati karena orang ini, tahun ini aku seneng karena orang ini. Tapi emang iya sih teman-teman, ini kalau lu nih yang nonton, bagaimana gambarannya Priska gitu, bahwa seorang yang apa ya, yang rantau, yang maksudnya yang kabur dari rumah, tidak punya apa kondisinya, itu jangan bayangin kayak kondisi enak, jauh dari kata enak ya. Jauh banget bang. Menderita di perjalanan lu ini, bener-bener kalau lu ikut Avi bisa menang deh kayaknya. Jual dramanya kayak
Iya. Nah, Suca, aku dapat kartu kesempatan. Oh. Pas Sucanya di tahun yang sama 2018 pas aku ditolak di Suci. Suca kan Jogja? pertengahan. Iya. Audisi Jogja ya. Dapat kartu kesempatan tapi nggak ditelepon. Oke. Itu. Nah, terus bayangin teman-teman posisinya dia struggling di Surabaya, punya kebiasaan nonton stand up, tiba-tiba ada audisi, datang tanpa harapan, tanpa ekspektasi, tanpa pengetahuan. Ternyata kamu lucu loh, tahun depan ya ketemu lagi. Wow, setahun persiapan, audisi lagi, di-cut gimana hancurnya coba. Nangis sih jadi. Nyusul ke Jakarta dengan kondisi keuangan yang tidak mudah, tidur di Gambir, di-cut lagi. Itu kebayang sih Pris, hancurnya sih. Itu aku nangis udah kayak. Itu kayak kehilangan, gimana, kayak kehilangan harapan gitu ya. Iya, aku sampai waktu itu ngerasa kayak, anjir ini benar nggak ya aku stand up gitu kan. Nah tapi kalau di Jogja misalkan aku off air atau apa, aku dapat tuh kayak Iya. maksudnya dapat lah tahu penonton atau apa gitu, terus aku kayak bingung aku tuh gimana ya. Udah akhirnya mencoba untuk ya udahlah jalannya aja apa yang ada di depan gitu, nggak usah terlalu berekspektasi Iya. atau apa ya udah sampai sekarang kayak gini. Dan apa ya, dan ya itu bahwa balik lagi kayak waktu gue di penjara. Opening itu selalu lucu nih. Emang yang paling bahaya itu Pris ya, kalau kita manusia nih teman-teman juga nih, mungkin aku yang pernah ngalamin fase sangat sulit dan Priska juga pernah mengalami fase itu. Yang paling serem dari kita kejadian itu apa coba Pris? Kita tuh kehilangan harapan ya nggak sih? Iya. Mau seambruk-ambruknya kita, tapi begitu kita hilang harapan, apa yang di depan udah kayak pengen bisa kegapai tiba-tiba hilang tuh bener-bener kacau ya. Iya. Itu gila sih. Kecewanya gila sih. Parah banget yang kayak apa, kayak aku waktu di itu pengadilan di PN aku 1,5 tahun, tiba-tiba jaksa banding di PT jadi 4 tahun, itu bener-bener kayak yang anjing salah apa gitu, kayak aku bener-bener kebayang kamu hancurnya gimana gitu. Dan nah waktu itu kamu untuk sembuhnya itu traumatik loh Pris. Iya kan? Kamu udah sampai berapa ratus kilo kamu perjuangkan, berapa rupiah kamu korbankan, itu kamu buat bangkitnya gimana caranya waktu itu? Ya berusaha kayak ya udahlah gitu loh. Walaupun itu susah ya, tapi kayak ya udahlah. Untung waktu itu ada Suca. Oh. Nah terus pas dikasih kartu kesempatan di Suca itu tuh kayak ada harapan lagi. Gitu. Ya sedikit paling enggak. Iya. Oh, apa namanya, ini ada yang mengakui juga gitu ya. Gitu kan. Terus ya udah, terus walaupun gak ditelepon di Suca nangis lagi tuh. Kalau tapi kayak ya udahlah kayak gitu loh. Kayak aku bingung sih antara aku tuh setahun waktu itu tuh sempat gagal audisi sampai setahun lebih gagal audisi ada 6 kali kali ya. Mana aja? Waktu itu tuh Surabaya, Jakarta. nah waktu yang Suci 7 1 kali ya kan gagal. Nah terus Surabaya Jakarta. Oh ya. Nah terus Suca ini aku dapat kartu kesempatan tapi nggak ditelepon. Terus Suca nextnya aku tuh ikut lagi di Jakarta dan Jogja. Kesempatan? Enggak dapat karena di Jogja nggak dapat. Terus aku ke Jakarta ngobar. Waktu itu sampai ke tahap ada beberapa tahap kan. Cuman ke tahap 2 atau apa. Nah itu tuh aku tuh yang benar-benar down lagi. Udah kayak gitu. Iya sih itu. Aku dulu jadi inget waktu Suci 2 itu di Bandung itu yang ditelepon yang dapat golden ticket nih rata-rata anak-anak komunitas kayak Boris, G, Randika Jamil, Isman, aku, Gilbas. Itu kita dapat golden ticket semua. Tapi yang nggak ditelepon cuma aku. Itu aja kayak rasa sedih tuh anjing, anak-anak pada lolos, gua nggak lolos gitu. Wah, sedih. Akhirnya ya Suci 3 rezekinya. Aku di Jogja itu kita sama kayak gitu bang. Iya kan. Dari semua yang dapat kartu, cuman aku yang nggak ditelepon. Iya kan. Dan aku satu-satunya cewek waktu itu. Berasa nggak sih kayak gue udah minor secara gender, terus gue diginiin lagi anjing gitu kayak, aduh gue harus gimana gitu kan kayak bingung. Aduh udah gitu ekspektasinya tinggi waktu itu. Iya. Karena semua teman-teman tuh bilang
lu tuh unik, satu cewek timur gini, Iya, bisa dijual gini, iya, apa segala gitu. iya. Udah dong ngerasa Iya. kayak gue udah di suca nih, udah di panggung Iya, nih iya, gitu. iya. Tiba-tiba nggak detail. Dan yang ngomong itu di telepon. Sorry ya Pris. tapi itu juga apa ya, kayak kemarin aku ngobrol juga sama si Aji DPR. Dia juga belum ikut suca kan. Oh iya. Dan dia pengen juga, tapi ya itu nunggu dia siap. Karena kadang-kadang gitu juga Pris, nih hati-hati juga nanti kalau kamu ikut lagi gitu. Suca itu dari dulu, apalagi suci ya, kan itu pasti yang ikut itu adalah orang-orang yang memang sudah punya jam terbang di komunitas lah ya istilahnya. Yang di komunitas memang udah di stand up. Nah kalau zaman dulu kalau kita tuh ibaratnya lu harus pecah dulu di open mic, lu baru masuk stand up night, lu baru dapet gigs. Ya mudah-mudahan kalau lu audisi pasti lulus gitu. Artinya ketika kita ikut audisi itu pasti kan kita punya kayak semacam atribut yang gue udah jadi nih gitu, komik udah jadi, dan teman-teman yang lain pun pasti wah lu nih kayaknya bisa lolos nih gitu. Nah itu kadang-kadang tuh suka jahat juga Pris. Hati-hati gitu maksudku. Karena itu berkaitan erat sama ya tadi, ketika nggak tercapai, kalau orang biasa ya udah. Tapi karena kita sudah punya nama, ketika kita nggak berhasil itu terpukulnya tuh jauh lebih dahsyat gitu loh. Kalau aku rasanya enggak sih kayaknya. Oh iya? Iya. Kalau untuk sekarang ya. Kalau aku ikutan terus nggak lolos juga nggak apa-apa. Oh ya. Karena sekarang tuh tujuanku ikutan udah beda sama dulu. Tujuan sekarang? Tujuan sekarang karena yang dulu belum tercapai aja. Kayak gue pengen masuk suci, gitu aja. Kalau dulu tuh udah yang tinggi ekspektasinya, setelah dari suci nih baru gue bisa dikenal orang nih, gue gini nih, gue gini gitu. Kalau sekarang ya udah gitu. Udah masuk somasi, udah masuk podcast close the door. Aku maksudnya kayak ya udah aku pengen ikut aja karena itu mimpiku di awal waktu aku stand up gitu. Dan mudah-mudahan lah bulan Juni ya kalau nggak salah ya. Iya aku lihat. Juni apa Juli? Juli deh. Untuk umum kan. Untuk umum apa namanya si Suci nanti, Suci 11. Bulan Juli mudah-mudahan lah Pris. Dan tapi kalau dilihat apa namanya? Ya baik lagi ya, gila ya. Jalan Tuhan itu ya. Nggak ketebak. Nah justru yang kita udah tata nih dihancurin semua sama dia. Dihancurin tapi dibangun yang lebih. Iya sih kayak. Malah yang nggak ketebak loh, kok tiba-tiba di sini loh, kok di sini gitu. Iya kayak gitu sih. Bayangin loh teman-teman, cabut 2018 ya dari rumah. 2016. 2016 sorry. 2016, 6 tahun kemudian udah ada di mana-mana gitu. Seorang Priska Barusegu. Gila sih. Dan akhirnya, nah ini tadi balik sedikit. Kan akhirnya ke Jogja karena demi nggak ketahuan. Selama itu emang nggak ketahuan kamu di mana? Tahu akhirnya di Jogja, cuman nggak ada keluarga di sana kan. Waktu ke Surabaya pun nggak tahu keluarga? Nggak tahu karena cuma sebentar. Oh. Kan aku hilang kontak. Kayak nggak yang ngubungin, nggak yang apa. Cuman sempat pas Natal tuh kan aku di Surabaya, aku sempat ngubungin mama, tapi nggak digubris. Oke. Berarti masih belum baik-baik ya posisinya? 2 tahun. Wah. Baru baikan sama mama tuh. Benar-benar udah clear ya masalahnya. Itu 2 tahun. Dan emang tanpa menyebutkan masalahnya, tapi emang waktu itu berantemnya karena masalah yang berat berarti? Sebenarnya nggak berat, karena situasinya aja Bang. Iya. Ditambah ego, ditambah apa dan sama-sama gitu. keras lah ya. Iya, masing-masing ngerasa kayak gue juga susah nih tanpa bapak gitu-gitu. Jadi kayak dan 2 tahun kemudian baru beneran kayak mama tuh terima, ya udahlah nih anak emang hidupnya harus di sana gitu. Nggak usah dipaksa pulang. Dan berasa nggak setelah akhirnya berdamai ternyata semuanya jadi lebih baik gitu? Iya benar. Iya. Apa gimana konkret apa maksudnya pengalaman yang nggak kuat nih gue kalau kayak gitu. Nggak, karena ini bener-bener ya teman-teman, kayak apa, aku nggak tahu ya bahwa hubungan nih teman-teman, walaupun kita dengan orang tua ya kita tahu lah kita dengan orang tua tuh seberapa sering sih kita ngomong kita sayang, kita ngomong apa namanya I love you segala macem, bisa dibilang sangat kayak lebih sering ke pacar kali ya dibanding ke kita ke orang tua tuh nggak ngomong kali. Iya kan, kalau kita sayang atau apa tuh kayak susah nggak sih buat diungkapin. Tapi bahwa begitu kita sadar, oh iya gue sayang gitu, gue nggak bisa nih hidup tanpa mereka nih gitu.
itu momen-momen yang paling apa ya, yang ini baik lagi kalau aku di penjara. Masih lucu ya. Salah satu yang menguatkanku sekali adalah kedua orang tuaku gitu, mama papaku yang benar-benar selalu support dan menunjukkan sayangnya yang semakin lebih gitu. Iya. Nah, yang kalau dari ceritamu apa namanya, momen yang paling berasa apa, Pris? Begitu hubungan dengan ibu sudah clear, sudah lebih baik, itu apa yang kamu rasain benar-benar jadi lebih mudah gitu? Jadi aku udah berapa kali gagal itu loh yang audisi. Nah, Itu terus aku kayak berusaha untuk kayak udah lama maafin deh biar lancar nih jalanku iya. gitu. Gila sih. Ini sedih nih kalau aku Iya, ceritain iya. akunya maksudnya gitu. Iya, aku juga kerasa sedihnya. Terus kayak ya udah kita kayak ngomong panjang gitu, aku bilang aku tuh berkali-kali gini gagal gitu gitu. Ini nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Karena teman-teman ini harus menurut gua harus kita share, Pris, karena mungkin banyak yang nonton juga yang sebenarnya nggak sadar bahwa mungkin yang kekuatan yang dibutuhkan bukan support dari teman, tapi memang yang dibutuhkan adalah dari orang tua gitu. Iya. Mungkin ya siapa tahu dengan kita share ini jadi banyak. Aku nggak ada tisu lagi, Pris. Aduh. Iya, aku ada tadi tapi di luar. aku pikir ini kan podcastnya fun Iya aja ya. ya, fun aja ya. Tapi nggak apa-apa untuk menutup, karena kadang-kadang ya itu tadi, Pris, siapa tahu memang yang kita share ini bisa memperbaiki. Paling nggak ya siapa tahu ada satu orang yang bisa hidupnya jadi lebih Iya, mungkin baik. lagi ini sama orang Iya, tuanya atau apa. gitu. Tapi emang benar sih. Restu orang tua tuh penting banget sih. Dari situ tuh aku sadar banget kayak iya nih semuanya tinggal di depan nih, tinggal gaplok. Kayak misalkan Suca udah kartu kesempatan, bisa nggak ditelepon gitu loh. Iya. Ini nih kayak aduh kenapa ya gitu. Akhirnya aku waktu itu aku sebenarnya kalau bilang buang ego udah buang lama. Udah aku tuh selalu berusaha ngubungin dia. Nah dianya tuh yang kayak udah gitu-gitu doang, gitu-gitu doang gitu. Nah akhirnya di situ momennya kayak aku pengen ngobrol, jangan dicuekin gitu. Iya. Ngobrol panjang terus aku kayak iya gue salah, gue apa, toh kerestu gitu kan. Toh aku di kampung juga bisa ngapa-ngapain gitu, kasih pengertian sengerti-ngertinya. Ya di situ kita saling maaf-maafan, saling apa gitu kan. Akhirnya benar sih, semenjak itu tuh kayak semuanya tuh kayak nggak cuman kayak rezeki ada aja, tapi kayak ada beban yang hilang. Iya. Lega ya. Iya, jadi kayak kemana-mana tuh kayak oh iya gue terberkati Iya. gitu loh. Udah nggak ada rasa bersalah gitu. Dan apa namanya, ya itu ketika memang apa ya Tuhan tuh memang salah satu memberikan salah satu pintu berkat itu lewat orang tua. Iya, tuh emang bener sih ya. Iya bener banget. Ketika memang kayak tadi gitu, di satu sisi ketika kayaknya nih tinggal anjir lah, kok ada aja gitu halangannya, kok ada aja gitu, sampai yang pasti kamu juga sudah mengalami fase yang apa sih salahnya gitu, apa sih ini di mana sih aku salahnya, aku udah latihan segala macam kok masih, dan sampai ke titik kayaknya memang hubunganku dengan orang tua yang memang harus aku perbaiki gitu ya. Dan lihat sekarang setelah itu semua terbenahi dengan baik, komunikasi sudah terjalin lagi, kasih udah terjalin lagi di situ, lihat Priska sekarang udah jadi seperti ini gitu. Luar biasa sekali seorang cewek nih, teman-teman. Ini yang pengen banget gua angkat dari sosok Priska ini adalah respectnya adalah seorang wanita yang memilih untuk struggling, kabur mungkin kata yang kurang tepat kali ya. Karena aku yakin di sisi Priska pun punya mimpi besar bahwa dengan dia merantau itu menjadi bisa berperan menggantikan bapak gitu. Iya kan? Bukan sekedar bahwa ini demi mimpiku. Tapi bahwa ini aku menjalankan fungsiku sebagai anak yang bisa mengubah hidup keluargaku gitu. Dan aku kemarin kayak kamu belum lama posting adikmu terima di tentara apa ya? Iya. Ya itu yang aku ngelihat di situ, teman-teman, kayak yang pas aku lihat anjir, ini aku bisa menangkap banget bagaimana sosok seorang kakak yang bangga bisa mengantarkan adeknya sampai masuk ke tentara gitu dengan segala macam perjuangannya.
luar biasa. Priska Barusegu. Terima kasih, akhirnya ada yang nangis di tapi bahwa ya itu teman-teman, itu poin-poin utamanya adalah tidak mudah semua yang udah dicapai oleh Priska sekarang gitu. Kalau lu boleh share, Pris, kamu bisa share ke teman-teman yang mungkin sekarang masih struggling dengan segala macam sulitnya menggapai mimpi, apa yang bisa di-share ke mereka? Mungkin kalau orang lagi struggling emang kita ngomong apapun itu rasanya kayak tai lah gitu. Tapi yang nggak ada kata lain selain tetap harus semangat. Semangat itu penting. Terus harus tetap punya harapan. Iya. Harapan tuh yang bikin kita pengen. Ya karena kalau udah nggak ada harapan ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan. Kayak Betul. udah apa sih yang harus gue lakuin? Nah harus tahu harapannya apa. Terus motivasi. Nah motivasi itu yang penting itu dari keluarga kayak dari apa kayak tujuannya apa gitu. Karena kalau hidup nggak ada tujuan tuh aduh kacau banget. Iya, benar-benar. Narkoba. Aduh. Itu ya yang paling penting ya. Iya. Teman-teman. Sama berdoa sih. Kuat-kuatnya kita tuh kalau udah iya aku tuh ngerasain sih besarnya doa itu. Iya. Kayak di saat kita susah nggak bisa apa-apa sekalipun dengan berdoa tuh bisa tenang. Iya, benar. Walaupun kita belum dapat apa-apa nih, tapi tenangnya tuh ada dulu gitu. Ada momen memang yang nggak bisa kita selesaikan selain dengan doa ya. Iya. Memang ada momen-momen tertentu aja yang kita emang nggak bisa nih kalau ya doa doang gitu Doa caranya. doang, iya. Caranya kalau memang teman-teman masih jarang berdoa ya mulailah gitu, karena emang ya manusia sekuat-kuatnya manusia ada momen yang memang kita bener-bener kita nggak tahu harus gimana gitu. Dan Selain kalau berdoa. masih bingung caranya doa bisa hubungin kita berdoa. Iya, kita kenalkan dengan sakramen. Priska, thank you banget ya. Aduh, luar biasa ceritanya. Aduh, aku malu. Thank you banget teman-teman yang udah nonton. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa lo dapetin dari nonton kali ini. Gue sih banyak banget belajar dari Priska. Setelah yang gue laluin, gue menjadi merasa sebagai lelaki yang masih sangat culun ya. Tidak ada apa-apanya dari sisi kemampuan berjuang dibandingin orang di sebelah gue ini, seorang wanita bernama Priska Barusegu. Kamu ini baptisma apa sih? Gak ada. Lah? Yuliana Priskayanti. Emang ada Santa Yuliana? Ada kayaknya. Santonya Yulianto. Enggak, Priskanya. Oh, Priska Priska tuh martir. Oh. Lo berarti Priskamu di depan dong? Enggak, namaku Yuliana Priskayanti. Nah, nama yang nggak punya nama baptis di depan aku doang. Kok gimana sih? Spesial dari 7 anak, yang lainnya tuh ada semua. Maria, kakakku, adikku, Yohanes. Pokoknya ada semua bang, aku doang. Gimana sih kok? Tahu orang yang namain orang lain. Lah? Jadi kenapa tuh anak namain pertama? yang namain orang lain pasti Ya, bukan maksudnya kita. Bapak sama mama tuh kayak ya udah bingung. Aku tuh anak pertama yang lahir di perantauan. Oh. Kalau oke. kakakku masih sama orang tuanya, maksudnya sama nenek-nenek Iya. gitu masih diurusin. Aku Tapi tuh surat yang bener-bener- permandianmu ada? ada. Apa namanya? Itu Yuliana Priskayanti. Yang penting ada Priskanya. Pantes sakramen 6. Dadah teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.